Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'una wa zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat Allah yang tidak terhitung. Dan orang beriman itu adalah orang yang tidak habis alasannya untuk bersyukur kepada Allah. Namun sulit hidupnya, keterbatasan hidupnya tidak menghilangkan setiap tetes kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga memori kita tidak tertuju hanya kepada ujian dan keterbatasan tersebut. Namun memori kita selalu mampu mengingat tentang setiap tetesan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena yang paling penting kita dalam bersyukur adalah kita mendapatkan nasrullah, kita mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan seperti apa? Berupa kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam ketaatan yang baru. Maka syukur itu adalah ziyadatul ta'at, bertambahnya taat kita kepada Allah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarganya dan sahabatnya, dan yang kita nantikan syafaatnya ketika nanti di yaumil akhir. Ihwatul iman azanallahu wa iyyakum. Saat ini, hari Sabtu ini, kita sudah berada di 11 hari di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban adalah waktu yang sangat luar biasa. Tapi sebagian umat Islam menganaktirikan hal ini, bulan Sya'ban ini. Statement ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis lewat An-Nasai nomor 2357. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Di antara bulan apa? Sya'ban posisinya ada antara bulan Rajab dan Ramadan. Bisa jadi kita konsentrasinya kepada bulan Ramadan. Bisa jadi karena di bulan Rajab kita betul-betul berusaha memanfaatkan waktu yang namanya Arba'atun Hurum, 4 bulan mulia, salah satunya adalah Rajab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa keutamaan daripada bulan Sya'ban ini? Ada beberapa hal yang dalam hal ini hanya 2 yang diketengahkan. Pertama, keutamaan bulan Sya'ban ini adalah
sebuah peluang beribadah memberikan kesempatan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau bulan Rajab itu setiap kebaikan Allah dobelkan pahalanya, begitu juga dengan ketika orang melakukan mudarat kepada Allah 2 kali lipat juga. Nah, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Maka hal ini yang memberikan kita peluang beribadah yang memberikan pahala berlipat-lipat. Ulama mengatakan beribadah di waktu manusia lalai, contoh, kan tidak semua orang bisa sholat tahajud. Contoh itu, banyak orang yang lalai. Maka pahalanya jauh lebih besar daripada waktu normal. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dan hadis ini dibahas oleh para ulama ketika berbicara pada bulan Sya'ban, bulan seperti ini. Rasulullah bersabda, al-ibatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah ketika al-haraj, waktu manusia lalai, seperti kamu berhijrah kepadaku. Masya Allah, Bapak, saya yakin di antara Bapak dan termasuk saya, ibu-ibu juga termasuknya, belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Berjalan kaki dari Mekah ke Madinah 450 kilo kira-kira. Udah pernah Bapak jalan kaki? Mungkin kalau naik pesawat atau naik bus ada. Tapi kalau berjalan kaki, itulah makna daripada bahwa seperti kamu berhijrah kepadaku. Nah, ketika manusia yang banyak yang sudah lalai, yang goflah pada bulan Sya'ban, sementara kita beribadah, maka pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan ini jarang Bapak. Maka di kesempatan ini terutama Abdullah yang fakir ilm ini, yang dhaif ini, mumpung sekarang pada hari 11 di bulan Sya'ban, mari kita ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Di samping kita mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, infak kita, birrul walidain kita, maka kita akan mendapatkan pahala hijrah ke Rasulullah SAW. Dan hijrah ini secara real hanya dimiliki oleh para sosok, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hanya mereka saja. Untuk itu saya mewasiatkan pada diri saya sendiri, juga mungkin jamaah, jangan sia-siakan Bapak. Kesempatan ini tidak bisa jadi loh, tidak datang 2 kali kalau tahun depan kita tidak ada. Ini kesempatan. Dan sekarang udah tanggal 11. Ketika tanggal 13, jadi sekarang adalah Sabtu, Ahad 12, Senin tanggal 13, itu ada Ayyumul Bid, ada puasa pertengahan bulan. Dan itu adalah salah satu wasiat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi adalah al-ibadu fi haraj kahijratin ilayya. Ibadah ketika al-haraj seperti kamu berhijrah kepadaku. Yang kedua, utama bulan Sya'ban adalah bulan di mana ibadah kita 1 tahun penuh diangkat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Kita sama-sama tahu setiap Senin dan Kamis amal kita diangkat. Bisa jadi ini merupakan rekapitulasi dari Senin dan Kamis.
selama setahun. Allahu Akbar, selama setahun. Saat inilah maka Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2357. Wa huwa syahrun turfa'u fihil amalu. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan berbagai amalan ila rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali, maka aku amatlah suka ketika amalku dinaikkan. Wa ana shaim, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Jadi ini ternyata, makanya mumpung masih ada kesempatan Senin atau Kemis ataupun puasa Ayyamul Bid, kesempatan Bapak, ini saya ingatkan pada diri saya sendiri terutama. Jadi ketika kita masuk bulan Sya'ban, 1 tahun dari bulan Ramadan kepada Rajab tahun yang lalu, amalan-amalan kita diangkat, dilaporkan. Kita sudah sering diketengahkan di sini oleh ustadz-ustadz ataupun termasuk diri saya, bahwa yang paling susah dalam beribadah itu bukan naik haji, bukan sholat tahajud, bukan baca Al-Quran, bukan birrul walidain, bukan infak Bapak. Tapi yang susah, yang harus kita pahami adalah ketika kita melakukan ibadah, lalu malaikat catat, lalu dilaporkan kepada Allah, dan Allah terima, itu yang paling susah. Pernah dengar kan? Seorang mujahid dilempar ke neraka pertama kali. Mujahid itu orang yang mati di dalam berjihad, dilempar pertama kali. Orang yang infak, yang banyak berdermawan, dilempar pertama kali. Kenapa? Karena amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah. Dan ini yang sulit, yang paling sulit. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ikhwan rahimakumullah, maka perlu kita renungkan tentang amalan-amalan kita yang telah kita lakukan dalam setahun ini. Berapa kali zikir pagi petang kita yang miss, yang hilang atau yang kita tidak lakukan di dalam setahun ini. Bagaimana murojaah hafalan Al-Quran kita, jalankah? Bahkan saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah Ustadz Miftah mengajarin kita terus setiap hari Senin hingga Jumat ba'da maghrib, termasuk setoran hafalan-hafalan kita. Karena yang ditanya nanti di padang mahsyar salah satu itu adalah umurmu untuk apa. Nah, ketika kita berusaha untuk mengamalkan, alah saya sudah tua ini, nggak ada urusan. Yang penting Allah lihat nama itunya. Karena ketika kita berikhtiar, maka selebihnya urusan Allah, domain Allah itu. Wilayah Allah untuk menentukan ya atau tidak. Nah, berapa kali kita bolos setiap kultum atau kajian ahad pada badak subuh? Masya Allah. Itu yang namanya sholat kajian ahad subuh. Besok itu insya Allah dengan Ustadz itu Ustadz ya, Dr. Andes Ahmad Yani, Masya Allah. Itu salah satu, saya pernah di Amam-Aman di training. Kemudian bagaimana sholat duha kita, sholat berjamaah kita, sholat rawatib kita, itu dikumpulin Bapak. Setahun ini dari bulan Ramadan sampai Rajab tahun yang lalu. Dikumpulin, dilaporkan kepada Allah. Bagaimana infak dan sedekah kita, puasa Senin Kemis kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata ini ya di bulan Sya'ban. Dan banyak orang lalai karena konsentrasinya kepada bulan Ramadan. Wah, tinggal tinggal 15 hari lagi persiapan Ramadan. Nah,
Bagaimana puasa ayyumul bid kita. Dan jika hasilnya evaluasi evaluasi tersebut nilainya katakanlah lumayan, ya alhamdulillah memang ada bolong-bolongnya puasanya, enggak apa-apa. Dikatakan lumayan hasilnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa persenkah yang ikhlas? Karena Bapak Ibu-ibu yang Allah rahmati, yang pertama dilakukan oleh Allah tentang ibadah, semua ibadah pertama adalah ikhlas apa tidak. Itu menurut yang orang pertama kali. Lalu misalnya berapa persen sholat kita yang khusyuk? Ketika sholat, sujud, ketika sujud, kita rukuk, pikiran kita kemana-mana. Bisa terjadi itu. Nah, berapa persen sholat kita yang benar-benar mencerminkan surat 29 ayat 45? Yaitu apa isinya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah kita sudah lakukan itu? Apakah sholat kita bisa mencegah mulut kita ngomel, keluar kata-kata yang kotor, pandangan kita terjaga terus? Bahkan Imam Ibnu Katsir merespon surat 29 ayat 45 ini mengatakan, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain ia akan makin bertambah jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Tambah jauh. Kalau kita sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka Rasulullah SAW ingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, yaqulu rabbakum tabaraka ta'ala, Rabb kalian yang maha suci, yang lagi maha tinggi berfirman, ya abna Adam, wahai anak-anak Adam, tentunya termasuk kita, tafarraq li ibadati amla qalbaka ginna, fokuslah beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Masya Allah. Jadi kaya itu dalam hati. Kayanya diantara kita beda-beda. Orang yang seperti kita qanaah serba cukup, itulah. Kemudian wa amla yadaika rizqo, aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Masya Allah. Jadi nggak terlalu berpikir orientasinya, ikutin aja apa perintah Allah dan Rasulnya serta ijma ulama. Ya abna Adam, la tuba'in idni, wahai anak Adam, jangan jauhi aku. Kalau kita sholat kita belang belentong, itu berarti menjauhi Allah. Kalau kita baca Al-Quran kita ogah-ogahan, itu hati-hati, bisa jadi itu menjauhi Allah. Dengan kata lain, semakin jauh dari Allah, maka semakin sengsara kehidupanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dari hadis inilah Allah memberikan pesan kepada hamba Allah yang dekat dengannya dan berfokus beribadah. Hatinya akan selalu merasa cukup dan Allah memberikan rezeki untuknya. Namun sebaliknya, jika kita jauh dari Allah dan tidak beribadah, maka hati kita penuh dengan kekurangan dan kita sibuk dengan urusan dunia. Nauzubillah min dzalik. Apa bedanya dengan orang-orang non-muslim misalnya? Orientasinya hanya dunia. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibadah yang penuh kekurangan itu diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah di bulan Syaban. Maka
Apakah kita pantas di bulan Sya'ban ini kita ketawa ketiwi, cekakak cekiki, tapi tidak merasa Masya Allah, astagfirullah, ini banyak yang kurang. Apakah pantas kita tidak care dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan setahun sebelumnya? Mengevaluasi, wah ini bacaan saya kurang ini. Datangi Ustaz Miftah, ikut kajian itu, silakan. Pak, saya kan belum bisa baca, nggak ada urusan, datang dengarkan saja udah dapat pahala. Insya Allah Allah ridho. Kesempatan Bapak. Dan sementara belum tentu Allah terima amal kita, memang betul belum tentu. Maka Allah Ta'ala tegaskan di surat Al-Qiyamah ayat 14, balil insanu ala nafsi basiroh. Setiap manusia tahu tentang apa, tentang dirinya. Saya bapak, saya tidak tahu bapak atau ibu, tapi ibu-ibu dan bapak pasti tahu tentang kemampuan bapak ibu sendiri. Bagaimana tentang puasanya, bagaimana tentang sholatnya, bagaimana kelakuan buruknya, bagaimana tentang sedekahnya. Lalu apa yang kita banggakan dengan amalan kita setahun ini? Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, maka aku amatlah suka ketika amalanku dinaikkan sedangkan aku dalam keadaan puasa. Itulah maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan ibadah yang sangat kental dengan bulan Sya'ban adalah apa? Ya puasa. Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lain? Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Sebagaimana ulama menjelaskan, karena puasa adalah ibadah yang sangat cocok dengan karakter bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Karena yang terjadi di bulan Sya'ban adalah amal kita diangkat dan dilaporkan ke Allah Ta'ala. Dan ketika itu kita dalam kondisi puasa. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Amal ibadah yang begitu terbatas, banyak kekurangan, banyak yang amburadul, termasuk hamba yang dhaif ini. Oleh karena itu kita harus tahu diri. Kita harus bisa bersikap tawadhu di hadapan Allah Ta'ala. Kita harus bersikap rendah di hadapan Rabbul Alamin. Bersikap hina dina di hadapan Maliki Yaumiddin. Maka kita harus pahami sekarang bahwa ibadah yang paling cocok untuk menunjang ibadah yang terbatas ini dengan ada waktu sekitar 21-an hari, maka mari kita banyak-banyak berpuasa di bulan ini. Kesimpulannya apa dari kultum ini? Pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kita. Wa huwa syahrun turfa'u fihil amal. Kepada siapa? Ila Rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yarfu'a an yurfa'a amali, maka aku amanah suka ketika amalku dinaikkan. Itu pertama. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang, oleh umat manusia, oleh orang muslim. Maka hal ini yang memberikan kita peluang beribadah, yang memberikan pahala berlipat-lipat. Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah ketika haraj, waktu manusia lalai, seperti kamu berhijrah kepadaku. Bapak Ibu yang Allah rahmati, untuk itulah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu di bulan Sya'ban ini. Mari kita
tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga hal ini bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.